Anti-death! Attack! Hey Filmania, balik lagi bareng kata cerita di sini. Apa kabar? Apakah kalian masih berupaya keluar dari jeratan paylater, pinjol, dan sebagainya? Tenang, kami punya solusinya. Jadilah pegawai yang baik, kelak pasti akan punya Rubicon, Harley Davidson, rumah mewah, serta saldo rekening yang melimpah. Oke, tanpa banyak nasihat tak berguna lagi. Kali ini Mbak Legend bakal ngedongengin film After Earth, rilisan tahun 2013. Film ini diperankan oleh ayah beranak Will Smith dan Jaden Smith. Saat itu mereka mengalami kecelakaan di luar angkasa. Tapi sebelum ke menu utamanya, bantu kemajuan channel ini dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya jika belum. Terima kasih. Berlatar di tahun 2080, saat dimana Mario Dandan sudah bebas dari penjara. Seluruh penjuru dunia dihantam oleh berbagai bencana dan iklim yang sudah tak lagi bersahabat bagi umat manusia. Intinya pada saat itu bumi sudah tidak layak huni, akibat ulah umat manusia itu sendiri. Akhirnya, setelah menemukan teknologi yang memadai, sebuah organisasi militer bernama United Ranger Corps mengevakuasi umat manusia yang tersisa. Organisasi itu memimpin migrasi besar-besaran menuju planet baru bernama Nova Prime. Namun ternyata planet itu sudah lebih dulu dihuni oleh ras alien tak dikenal. Sekali lagi, eksistensi umat manusia kembali diuji. Alien itu melepaskan predator buas yang dikembangkan khusus untuk memburu manusia. Predator itu dikenal sebagai Ursa. Secara teknis, Ursa adalah predator buta. Ursa dapat merasakan keberadaan manusia melalui hormon feromon. Feromon adalah sebuah zat yang dilepaskan oleh tubuh manusia ketika merasa takut. Dan sekali lagi, di tengah situasi genting itu muncul sebuah harapan melalui sosok bernama Cyber Rage. Cyber Rage adalah seorang ranger yang bebas dari rasa takut dan korupsi. Hal itu memungkinkannya untuk melakukan ghosting. Ghosting adalah sebuah fenomena di mana seorang ranger dapat berjalan di antara para mantan tanpa terdeteksi sama sekali. Maksud saya berjalan di antara para ursa tanpa terdeteksi sama sekali. Dengan mempelajari teknik ghosting ini, akhirnya para ranger dapat mengalahkan Ursa dan membuat kehidupan manusia menjadi damai di planet Nova Prime. United Ranger Corps melebarkan sayapnya melalui sebuah akademi militer untuk menaungi para pemuda yang ingin menjadi ranger. Salah satu dari pemuda itu adalah Kitai. Kitai adalah anak dari Cyber Rage, ranger yang menemukan teknik ghosting di awal tadi. Kitai memiliki kakak perempuan bernama Sisi yang telah meninggal akibat serangan Ursa saat mencoba melindunginya. Karena kejadian itu, Kitai terus berlatih dengan keras setiap harinya agar dirinya bisa menjadi ranger dan memiliki kesempatan untuk melawan Ursa. Pada hari evaluasi, komandan tim penilai menyampaikan bahwa nilai ujian Kitai sangat mengesankan. Akan tetapi, tes lapangannya memiliki nilai yang mengecewakan. Ditambah, Kitai masih menyimpan trauma terhadap Ursa, di mana hal tersebut membuat para Ursa dengan mudah mendeteksi keberadaannya. Berdasarkan hal itu, Kitai kali ini dinyatakan belum lulus sebagai ranger. Saat tengah makan malam, ayahnya menanyakan hasil tes yang dijalani oleh Kitai. Dengan nada kecewa, Kitai berkata bahwa dirinya masih belum terpilih sebagai ranger. Alih-alih seperti pejabat Konoha yang biasanya menitipkan anaknya agar lulus dengan uang pelicin, Cyber Rage yang kini berpangkat jenderal malah berkata bahwa Kitai harus berusaha lebih keras lagi. Namun saat ayahnya memberi saran, Kitai malah bangkit dari meja makan berniat pergi. Hal itu membuat sang ayah marah dan membentaknya. Deny! Sit down! Setelah makan malam, Rage memberitahu istrinya bahwa ia akan segera pensiun. Namun sebelum itu, ia harus menyelesaikan tugas terakhirnya untuk melakukan observasi dan memantau pelatihan para ranger baru di planet Ipitos. Mendengar hal itu, lantas Faya meminta suaminya untuk membawa Kitai pergi bersamanya. Faya berharap agar Rage bisa memperbaiki hubungannya dengan anak sematawayang mereka. Karena selama ini, Kitai selalu menyalahkan dirinya atas kematian kakaknya. Dan sebagai ayah, Rage lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja daripada memperhatikan anaknya. Pack your bags. You're coming with me to Ipitos. Keesokan harinya, Rage dan Kitai bersiap di hanggar pesawat untuk keberangkatan mereka. Di sana, seorang ranger yang telah kehilangan salah satu kakinya terlihat mendekati Rage. Ranger itu mengucapkan terima kasih karena Rage telah menyelamatkan nyawanya. Ranger itu tetap berusaha berdiri dengan satu kakinya dan memberikan hormat pada Rage. Kitai menyaksikan kejadian itu dengan takjub, mengagumi bagaimana para ranger menaruh rasa hormat yang tinggi pada ayahnya. Di dalam pesawat, ketika ayahnya dan semua orang tengah tertidur, Kitai yang merasa bosan memutuskan untuk pergi ke bagian belakang pesawat.
Di sana, kita melihat Ursa yang terkurung dalam sebuah cangkang, yang mana nantinya Ursa ini akan dijadikan alat pelatihan ghosting bagi para ranger baru di planet Ipitos. Ketika kita mendekat, sekelompok ranger baru menyarankan kita menyentuh cangkang itu. Mereka ingin kita menunjukkan bahwa dirinya tidak memiliki rasa takut seperti ayahnya. Namun baru beberapa langkah, Ursa itu sudah mengamuk. Itu membuktikan bahwa Ursa masih mencium rasa takut pada diri kita. Di saat bersamaan, Rich terbangun karena merasakan getaran aneh dari lambung pesawat. Rich kemudian memerintahkan semua orang yang ada di pesawat untuk mengamankan kargo. Ia juga memerintahkan Kitai untuk segera duduk dan memasang sabuk pengaman. Dan yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Sebuah badai asteroid menghantam pesawat mereka. Badai itu menyebabkan pesawat kehilangan salah satu motor utama. Rich tak punya pilihan. Ia kemudian memerintahkan kedua pilot untuk melakukan lompatan antar galaksi. Sementara itu, tekanan udara terus menurun akibat kerusakan pesawat. Perjalanan tak mungkin dilanjutkan. Kedua pilot berinisiatif melakukan pendaratan darurat di planet terdekat. Di saat itulah secara kebetulan pesawat mereka melintasi tata surya yang sangat dekat dengan planet Bumi. Sebuah planet yang telah ditinggalkan oleh umat manusia 1000 tahun yang lalu. Namun sistem pesawat melarang mereka melakukan pendaratan. Planet Bumi masuk dalam kategori karantina utama. Iklim dan makhluk di bumi telah berevolusi secara ekstrim yang sangat berbahaya untuk disinggahi bagi umat manusia. Namun mereka tak punya pilihan. Kerusakan pesawat terus meluas dan bisa hancur setiap saat. Memasuki atmosfer bumi, pesawat terus melaju dalam kecepatan yang tak terkendali. Pesawat itu kemudian terpecah dan hancur di udara. Dan anehnya, Kitai berhasil selamat dari tragedi mematikan itu tanpa luka secuil pun. Apakah Kitai menguasai ilmu debus dan makan beling setiap hari? Entahlah, hanya pesulap merah yang bisa menguak misteri ini. Setelah memeriksa sekeliling, akhirnya Kitai menemukan ayahnya dalam kondisi masih bernafas. Namun Rich mengalami cedera parah yang membuatnya tak mungkin bisa berjalan. Rich kemudian tersadar dan mengetahui bahwa hanya mereka berdualah korban yang selamat dalam kecelakaan itu. Bagi Rich, kondisi terdesak seperti ini sudah jadi makanan sehari-hari, karena mereka masih punya harapan untuk selamat dengan cara mengirim sinyal SOS ke pusat komando. Namun yang jadi masalah, suara untuk mengirim sinyal tersebut berada di bagian ekor pesawat, yang posisi jatuhnya sangat jauh dari tempat mereka berada. Sadar kondisinya terluka parah dan tak mungkin untuk berjalan, Rich kemudian menugaskan Kitai agar pergi mengambil suar itu sendirian. Perjalanan Kitai mungkin akan sangat berbahaya, namun ayahnya berjanji akan memandu Kitai setiap saat melalui ruang monitor pesawat. Rich membekali Kitai dengan senjata miliknya, sebuah gelang komunikator dan 6 inhaler bercairan khusus yang akan menyaring oksigen bumi yang beracun. Rich memperingatkan Kitai agar menggunakan inhaler oksigennya secara berkala dan mematuhi protokol keselamatan selama perjalanan. Every single decision you make will be life or death. Do exactly as I tell you. Beberapa saat setelah Kitai pergi, Rich kemudian meluncurkan beberapa drone untuk memantau posisi dan bahaya yang bisa kapan saja menyerang anaknya. Karena makhluk bumi pasti sudah berevolusi setelah ribuan tahun ditinggalkan oleh umat manusia. Di saat Kitai mencapai puncak, betapa terkejutnya ia melihat pemandangan sekelompok bison dan burung yang hidup damai tanpa gangguan manusia. Kitai segera berpikir, apakah Paman Thanos benar? Apakah bumi akan jauh lebih baik tanpa tangan kotor manusia yang selalu merusak alam? Sebelum pertanyaan itu terjawab, melalui gelang komunikasi di tangan Kitai, Rich memperingati anaknya agar segera mencapai titik panas bumi sebelum matahari terbenam. Karena bumi telah mengalami pergeseran iklim yang begitu ekstrim, dan suhu akan meningkat drastis saat malam tiba. Tidak lupa, Rich kemudian memeriksa kondisi kakinya, dan mendapati tulang pahanya telah patah. Rich kemudian menggunakan painkiller agar dirinya tak jatuh pingsan, dan bisa terus memantau pergerakan Kitai. Memasuki pertengahan hari ketika Kitai mencapai sebuah hutan. Mendadak Rich mendeteksi adanya pergerakan makhluk lain yang mendekati Kitai. Sesaat kemudian, muncullah beruk berukuran jumbo. Dan karena Kitai tak pernah melihat satupun beruk seumur hidupnya, insting primitif Kitai menyuruhnya untuk langsung menunjukkan superioritas. Rage segera memperingati Kitai agar tidak bergerak dan tetap tenang. Namun Kitai lebih mendengarkan insting primitif dan rasa takutnya. Kitai melempar dan mengusir beruk itu. Get away! Attack!
Hewan tetaplah hewan. Burung itu memanggil kawanannya dan mulai mengejar Kitai. Walaupun begitu, di balik bocah ababil masih ada ayah superior yang menyokongnya. Dengan bantuan navigasi dari ayahnya, Kitai berhasil meloloskan diri melalui sungai dari kawanan beruk yang tak terima harga diri kelompok mereka dilecehkan. Hingga ketika Kitai berhenti berlari, kostum canggih Kitai berubah berwarna putih. Rich menyadari bahwa sistem monitoring kostum itu mendeteksi adanya racun yang mengalir dalam darah Kitai. Hal itu diakibatkan oleh seekor lintah darat yang diam-diam menempel di tangannya. Penglihatan Kitai mulai kabur, terlihat pembengkakan di wajahnya. Rage segera mengarahkan Kitai untuk menyuntikkan antitoksin ke dadanya. Antitoksin itu mulai bekerja dan Kitai jatuh tak sadarkan diri. Great work, Cadet. Hari sudah sore dan suhu di permukaan mulai menurun drastis. Rage berusaha membangunkan anaknya. Jika Kitai tak segera mencapai area hangat, dia bisa saja mati karena suhu yang membeku. Kitai kemudian berhasil tersadar dan telah pulih dari racun lintah darat sebelumnya. Ia kemudian mulai berlari menuju titik panas yang sudah ditunjukkan oleh ayahnya. Sementara itu, Rich mulai melakukan operasi mandiri karena kakinya bisa saja membusuk akibat arterinya yang terputus. Untuk menjaga dirinya tetap sadar, Rich berusaha mengalihkan perhatiannya dengan menonton video ulang tahun Sisi yang direkam sesaat sebelum putrinya itu meninggal. Di tempat lain, Kitai akhirnya berhasil mencapai sumber area panas. Namun ketika ia akan menggunakan inhaler keduanya, Kitai menemukan bahwa ada 2 inhaler yang telah hancur. Itu berarti Kitai harus mencapai ekor pesawat lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Rage kemudian yang sedikit curiga menyuruh Kitai untuk menghitung sisa inhaler di dalam penyimpanannya. Kitai yang tak ingin membuat ayahnya khawatir kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa stok inhalernya tersisa 4. Sebelum dirinya beristirahat, Kitai bertanya bagaimana ayahnya dahulu menemukan teknik ghosting. Rage kemudian menjelaskan, dahulu dirinya pernah berada pada momen ketika Ursa hampir membunuhnya. Pada titik itu, Rage sudah pasrah menerima kematiannya. Namun sedetik kemudian, ia sadar bahwa rasa takut tidaklah nyata. Rasa takut hanya ada dalam otak manusia. Secara mengejutkan, Ursa itu melepaskan Rage. Bahkan, Ursa itu tak lagi dapat mendeteksi keberadaannya. Rage kemudian memanfaatkan momentum itu untuk mengalahkan Ursa yang hampir membunuhnya. Setelah merenungkan cerita ayahnya, Kitai pun memutuskan untuk tidur. Esokan harinya, Kitai pun sudah setengah jalan untuk menemukan bagian ekor pesawat. Di saat yang bersamaan, Rage menemukan tumpukan bangkai beruk yang dilihatnya melalui drone pengintai. Yang mana setelah dianalisa, ternyata setumpuk bangkai beruk itu memiliki bekas luka yang diakibatkan oleh Ursa. Bertepatan dengan itu, sampailah Kitai di sebuah air terjun tinggi yang harus ia seberangi agar sampai ke tujuan. Di sini, Rage meminta Kitai untuk memperlihatkan persediaan inhaler miliknya. Rage cukup terkejut ketika mengetahui inhaler itu hanya tersisa 2 buah. Rage pun meminta Kitai agar membatalkan misi dan segera kembali padanya. Rage beralasan bahwa untuk mencapai ekor pesawat, Kitai harus memutari air terjun yang mana itu akan memakan waktu lebih lama. Dan persediaan inhaler Kitai tidak akan cukup untuk menempuh perjalanan itu. Di saat itulah trauma masa kecil Kitai kembali muncul. Ia mengingat dengan jelas bagaimana kakak perempuannya tewas digeprek oleh Ursa saat berusaha melindunginya. Kitai mulai mendebat ayahnya. Kitai mengklaim bahwa dirinya bukan lagi seorang pengecut yang akan menyerah begitu saja. Kitai menangis. Ia merasa disepelekan dan tak layak dipercaya oleh ayahnya sendiri. Tanpa berpikir jernih, Kitai kemudian melompat dari tebing. Di situ, seragam khususnya mengeluarkan selaput ketiak seperti penerjun profesional. Di saat itulah muncul elang raksasa Indosiar yang biasa ditunggangi berniat memangsanya. Burung itu mengejar Kitai. Kitai mencoba mengelabui burung itu melalui air terjun. Namun Kitai gagal. Di saat Kitai tersadar, dirinya sudah berada di sarang burung elang raksasa itu. Ia dikelilingi oleh bayi-bayi elang raksasa. Tepat di saat Kitai melangkah keluar, sekelompok harimau tengah mencoba memanjat pohon dan mengepung sarang itu. Sementara induk elang itu bertarung mempertahankan sarangnya. Mau tak mau, Kitai harus melawan harimau yang berhasil memasuki sarang. Setelah Kitai berhasil mengalahkan harimau itu, Kitai melanjutkan perjalanan sambil mengendap-endap menghindari induk burung yang mengamuk karena kehilangan seluruh bayinya.
Di tengah perjalanannya, Kitai baru sadar jika alat navigasi dan komunikasi di lengannya sudah rusak. Itu artinya kini Kitai harus melanjutkan perjalanan tanpa panduan dari ayahnya. Sementara itu, Rage terus mencari keberadaan putranya melalui drone pengintai yang telah ia luncurkan sebelumnya. Akan tetapi, Rage malah mendapati 2 orang ranger telah tewas mengenaskan. Di sisi lain, Kitai berhasil menemukan sebuah gua untuk berlindung dari suhu dingin di malam hari. Di gua itu, Kitai dikejutkan oleh seekor ular yang telah berevolusi. Belajar dari pengalaman Brook sebelumnya, Kitai tak mau memprovokasi ular tersebut dan sengaja membiarkannya memburu mangsa. Kitai lebih memilih untuk berfokus pada perjalanannya dan berusaha memetakan lokasi ekor pesawat di dinding gua. Esokan paginya, Kitai mulai melanjutkan perjalanan. Namun selama perjalanannya, Kitai terus diikuti oleh elang raksasa sebelumnya. Hal itu membuat Kitai terus waspada terhadap sekelilingnya. Di pertengahan hari, Kitai mulai kesulitan bernafas. Dengan terpaksa, ia memakai inhaler terakhirnya. Hingga sampailah Kitai di sebuah sungai. Di sini, insting primitif Kitai kembali muncul. Ia membuat sebuah rakit untuk menghemat waktu perjalanan. Setelah beberapa waktu mendayung, Kitai pun tertidur. Beberapa saat kemudian, Kitai bermimpi didatangi oleh mendiang kakaknya. Kakaknya meminta Kitai untuk bangun. Namun akibat rasa rindunya, Kitai terus mengajak kakaknya untuk mengobrol. Hingga akhirnya bayangan kakaknya memberikan Kitai sedikit shock terapi dan terbangun. Di saat itulah Kitai mulai panik akibat fluktuasi suhu yang menurun dengan tajam. Tanpa bantuan ayahnya, Kitai tak dapat menemukan sumber titik panas untuk melewati malam. Sementara suhu di sekitarnya terus menurun dan tumbuhan di sana mulai membeku. Akibat hawa dingin itu, Kitai tak mampu lagi bertahan dan terjatuh kehilangan kesadarannya. Di saat itulah terlihat seperti sesuatu menyeret tubuh Kitai. Ketika dirinya terbangun, Kitai sudah berada di antara tumpukan semak-semak. Kitai terkejut ketika dirinya mendapati induk elang yang sebelumnya terus mengikutinya ternyata telah menyelamatkan hidupnya. Induk burung itu menutupi Kitai dengan semak-semak, menghangatkan Kitai dengan mengorbankan tubuhnya sendiri. Ketika Kitai menyentuh induk burung itu, di saat itulah Kitai menyadari jika induk burung itu telah tewas. Dengan bermuram durja, Kitai pun melanjutkan perjalanan. Hingga di saat ia mulai kesulitan bernafas, Kitai berhasil menemukan ekor pesawat. Di sana, Kitai segera mencari inhaler dan segera menggunakannya. Setelah nafasnya kembali normal, Kitai memeriksa sekeliling dan mendapati Ursa yang mereka bawa telah terbebas dari cangkangnya. Setelah menemukan suara darurat, Kitai berusaha menghubungi ayahnya. Rage yang setengah sadar sangat lega mendapati kenyataan bahwa putranya masih hidup. Namun Kitai tak dapat mendengar suara ayahnya karena saat ini Kitai sedang berada di bawah zona hitam. Merasa tak mendapatkan jawaban, akhirnya Kitai berusaha memancarkan suara darurat. Namun lagi-lagi Kitai tidak berhasil karena adanya awan vulkanik tebal di atasnya. Meski Rage bisa melihat posisi putranya, namun ia tetap tidak bisa melakukan komunikasi. Saat ini, keadaan menuntut Kitai untuk bisa mengambil keputusan dan menganalisa sekelilingnya. Akhirnya, Kitai berinisiatif untuk berlari ke atas gunung berapi. Berharap di atas gunung, debu vulkanik akan lebih tipis karena tertiup angin tenggara. Secara teori, di sana sinyal daruratnya akan lebih mudah menembus atmosfer. Namun masalah tak berhenti di situ. Dalam perjalanannya, Kitai mendapati tubuh seorang ranger tertancap di pepohonan. Yang mana kondisi ini memang metode berburu Ursa untuk menakuti mangsanya. Sehingga buruannya akan mengeluarkan hormon feromon yang membuat Ursa akan dengan mudah melacak lokasinya. Dan benar saja, pergerakan Ursa itu segera terdeteksi oleh monitor. Namun Rage tetap tak bisa memperingati putranya. Saat Kitai sudah hampir mencapai puncak gunung, Ursa itu muncul. Hal itu membuat Kitai sangat ketakutan dan mencoba untuk menghindari kejaran makhluk buas itu. Beruntung saat itu Kitai terperosok ke dalam sebuah lubang air. Dan untuk sementara, dirinya berhasil lolos. Di saat bersamaan, Rage yang sudah lemah hampir kehilangan kesadarannya.
Sementara itu, Kitai berhasil memanjat lewat celah bebatuan. Hal tersebut tak membuat Ursa itu putus asa. Ursa itu terus menghancurkan bebatuan mencoba menggapai Kitai. Sesampainya di atas, Kitai segera menggunakan suara darurat untuk mengirim sinyal. Namun tiba-tiba saja, Ursa itu menariknya dan membanting Kitai ke bebatuan. Di momen antara hidup dan mati itulah trauma Kitai kembali muncul. Ia teringat perkataan ayahnya, bahwa ketakutan tidaklah nyata dan hanya ada dalam pikiran manusia. Kitai memutuskan bahwa ia tak ingin kembali gagal melindungi orang yang ia cintai. Hidup ayahnya kini bergantung pada dirinya. Tiba-tiba saja, Ursa itu kebingungan mencari keberadaan Kitai. Dengan sendirinya, Kitai melakukan teknik ghosting. Menyadari Ursa itu kebingungan, Kitai kemudian bangkit dan menikam makhluk buas itu tanpa ampun. Itu terlihat jelas oleh Rage sebelum kesadarannya benar-benar hilang. Setelah berhasil mengalahkan Ursa, kemudian Kitai kembali menyalakan suara darurat. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya muncul anggota tim Ranger yang menyelamatkan mereka berdua. Di dalam pesawat penyelamat, Kitai mendatangi ayahnya yang sedang mendapat perawatan intensif. Menyadari kehadiran putranya, Rage memaksakan untuk berdiri dan memberi hormat pada Kitai. Karena Kitai telah menyelamatkan hidupnya. Itu merupakan penghormatan tertinggi dari seorang Ranger. Setelah itu, Kitai segera memeluk ayahnya. Pesawat mereka pun terbang meninggalkan bumi dan kembali ke planet Nova Prime. Ayo, siapakah orang Indonesia yang pernah mendapatkan gerakan hormat dari orang tuanya? Tidak selamanya yang tua itu harus lebih benar daripada yang muda. Film pun tamat.